Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di SMP SMA Nurul Hidayah. Sebelum ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri melalui video ini. Mungkin kenapa harus menggunakan video? Karena sekarang lagi ada wabah corona atau yang disebut dengan COVID-19. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Marwah. Ibu mengajar di SMP SMA Nurul Hidayah, pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu di sini akan memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan di sini adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata adalah pendidikan dan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Sedangkan unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala yaitu yang pertama yaitu sekolah, yaitu merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah sebagai wewenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggara pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus saling mengetahui atau kerjasama erat untuk mengembangkan tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah yang ada di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat di sekitar dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya yaitu sekolah adalah tempat penyelenggara KBM atau PBM, yaitu menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya KBM untuk membina, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan, dan juga kemampuan berkarya. Sedangkan fungsi sekolah adalah sebagai tempat bermasyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam ber-KBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan yang iman dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai pembelajaran, yang pertama ada guru dan siswa. Timbulnya adanya suatu KBM dan yang sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Harus adanya kerjasama ya, antara guru dengan siswa. Jadi kalau guru memberikan pembelajaran, berarti siswa harus menerima apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang standar ataupun belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah sebagai Wiyata Mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, kita juga harus mencegah masuknya paham sikap perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal usul ataupun keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Di sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepas diri dari tentangan sosial budaya dalam masyarakat. Tempat sekolah itu berbeda, di mana sekolah menjadi suri toladan bagi kehidupan masyarakat.
memasuki sikap perbuatan yang akan timbul, yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah lembaga pemberi bekal untuk kehidupan bagi siswanya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidikan. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil, merata bagi stakeholder-nya. Itu jadi tidak ada perbedaan antara dari status sosial. Sekolah sebagai pengembangan bakat dan minat siswa. Di situ siswa bisa memperlihatkan bakat-bakat yang misalnya bakatnya menyanyi, atau bakatnya matematika, atau bakatnya menari, dan banyak lagi. Itu bisa diperlihatkan dalam sekolah. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembina potensi di luar intelijensi. Jadi untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya, emosinya, maupun kemampuan lainnya yang akan diperhatikan atau supaya lebih seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian yang lebih serius untuk berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam berkelompok. Jadi tidak boleh yang namanya memisahkan diri antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi harus adanya kerjasama antar siswa. Bukan berarti harus nyontek ya, awas. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri, supaya siswa di sini itu bisa belajar mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan kepada sekolah. Ya mungkin kalau untuk kelas 7 Anda masih punya ada kakak kelas, tapi harus cara menghormati kakak kelas itu seperti apa. Nanti kalau kalian udah masuk ke kelas 8, mungkin kamu juga harus akan memberikan contoh kepada adik kelas kalian. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, yang disebut dengan learning sosial. Itu sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar untuk peserta didik saja, tapi mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Dua, untuk menjadikan sekolah sebagai tujuan dan fungsinya, serta dilakukan dalam penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkahnya. Yang pertama, meningkatkan koordinasi atau konsolidasi sesama warga sekolah. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah, misalkan dari seragam, rambut, ya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite dan berpihak badan keamanan setempat, misalkan di situ ada yang namanya keamanan sekolah, tiket, ya. Nah, yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah, mungkin wali kelas akan menelpon kepada orang tua kalian. Nanti orang tua kalian akan memberikan informasi oleh wali kelas itu sendiri. Dan selanjutnya, membina dan mengembangkan keimanan, ketakwaan, serta bermoral Pancasila, kepribadian sopan, santun, dan disiplin. Mungkin kalau di SMP, SMA, Negeri Budaya, kita tiap hari itu kalau
sedang tidak corona seperti ini, mungkin ada sebelum KBM kita melakukan mengaji atau baris bersama. Kalau hari Jumat kita yasinan, ya. Nah, istirahat dan juga jam 1 bisa sholat berjamaah. Itu adalah yang kita lakukan di SMP SMA. Mengembangkan logika para siswa, rajin belajar, mulai menulis, gemar membaca, ya, informasi-informasi yang dapat, misalkan kamu bisa melihat informasinya dari perpustakaan, atau kalau misalkan disuruh sama orang tua guru mata pelajaran kamu harus buka informasi sosial media. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan. Di SMP SMA Surabaya ini ada ekstrakurikulernya seperti pramuka, paskibra, olahraga, dan juga rohis. Terus mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan arsitek. Di SMP SMA Surabaya kita mengadakan karya wisatanya ke daerah Bandung, Jogja, mungkin siapa tahu kita bisa ke Bali. Jadi ingatkan lagi, wawasan biota mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat mendidik pendidikan. Akan lebih jelas, kalian akan diperlihatkan gambaran profil-profil yang ada di SMA. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah.